Shalom sahabat Morning Blessing yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali melanjutkan topik menang atas pekerjaan iblis. Di video saya sebelumnya, saya membahas poin yang pertama, yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu seperti apa musuh kita dan lawan kita. Alkitab berkata bahwa musuh kita, lawan kita itu iblis. Dia adalah pendusta, bahkan bapa segala dusta. Dia penjahat, dia penipu, dia licik, dia pembunuh, tidak hidup di dalam kebenaran. Dia punya kekuatan yang luar biasa karena dia dianalogikan seperti singa yang kuat, yang tangkas, yang lihai. Bahkan dikatakan dia disebut ular naga tua, artinya bahwa usianya sudah seusia dunia ini. Berarti dia punya pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita tetap melihat, memperhatikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan iblis yang luar biasa yang terjadi di sekeliling kita. Dengar baik bahwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena keberhasilan iblis menipu mereka, mendustai mereka. Dan jangan hal yang serupa menimpa kita, saudara. Itulah tetap mengidentifikasi, mengetahui sifat-sifat karakter lawan kita yang adalah iblis. Nah, langkah yang kedua, bagaimana menang atas pekerjaan iblis berdasarkan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat dan yang ke-8. Langkah yang kedua adalah tetap waspada dan berjaga-jaga. Nah, Alkitab dalam 1 Petrus pasal 5:8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ia berjalan berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, kata sadar dan berjaga-jaga dalam bahasa aslinya adalah nepsate gregoresate. Ini adalah kata kerja aktif, artinya bahwa kita tetap terjaga, tetap waspada, tetap berhati-hati, tidak boleh lengah, tidak boleh tidur, tidak boleh lalai. Nah, ini rahasia kita menang atas pekerjaan iblis, yaitu tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Saudara, kenapa kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga? Yang pertama, agar kita mampu membedakan mana pekerjaan iblis dan mana pekerjaan Tuhan. Agar kita bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari iblis. Agar kita bisa membedakan mana tipu daya iblis, mana perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kalau kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, saudaraku, maka kita tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang datang dari Tuhan, mana yang datang dari dunia, dari iblis. Inilah pentingnya kita tetap waspada dan berjaga-jaga agar kita bisa membedakan segala pekerjaan dan tipu daya kelicikan iblis yang begitu lihai itu, saudaraku. Nah, oleh karena itu iman kita, rohani kita tidak boleh mati. Doa kita tidak boleh mati. Iman kita tidak boleh mati. Persekutuan dengan Tuhan tidak boleh mati. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh tidur. Tetap aktifkan, bangunkan, bangkitkan rohani kita. Kita tetap hidup di dalam kebenaran. Tetap hidup dalam kekudusan. Tetap hidup di dalam kesucian. Tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Itu namanya orang tetap waspada. Orang tetap berhati-hati. Orang tetap berjaga-jaga. Ia tetap mengaktifkan rohaninya, hidupnya, doanya, penyembahannya, persekutuannya dengan Tuhan tetap hidup, tidak boleh mati. Rohani tidak boleh mati. Nah, itu orang yang tetap berjaga-jaga. Yang kedua, kenapa kita tetap berjaga-jaga? Agar iblis tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk menghancurkan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 27, di sana dengan jelas dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan berikan peluang kepada iblis, jangan berikan waktu kepada iblis. Hanya orang yang berjaga-jaga, hanya orang yang tetap waspada, hanya orang yang tetap berhati-hati, hanya orang yang tidak lalai, tidak lengah, yang bisa menang atas pekerjaan iblis. Nah,
Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tadi di sana dikatakan bahwa iblis itu dia berjalan berkeliling siang dan malam, mencari orang-orang yang dapat ditelannya, mencari orang-orang yang dapat dipengaruhinya, mencari orang-orang yang dapat dihancurkannya, mencari orang-orang yang dapat ditipu, mencari orang-orang yang lengah, mencari orang-orang yang tidak waspada, mencari orang-orang yang tidak berjaga-jaga, mencari orang-orang yang tidur rohaninya, tidur imannya, lemah imannya, mencari orang-orang yang jauh dari Tuhan, mencari orang-orang yang tidak cinta kebenaran, mencari orang-orang yang tidak cinta kepada kekudusan, tidak cinta kepada kesucian. Nah, itulah sebabnya kita tetap berjaga-jaga supaya tidak punya peluang bagi iblis, tidak punya kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita, untuk menipu kita. Tetap berjaga-jaga di setiap waktu, di setiap saat rohani kita tetap bangkit. Dan yang ketiga, kenapa kita tetap berjaga-jaga? Agar kita jangan jatuh ke dalam perangkap iblis. Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kamu tidak jatuh dalam perangkap iblis, agar kamu tidak jatuh ke dalam tipu daya iblis, kelicikan iblis, agar kamu tidak jatuh di dalam dosa, di dalam kejahatan yang sengaja dipasang oleh iblis. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pentingnya kenapa kita tetap waspada dan berjaga-jaga, supaya kita jangan jatuh ke dalam kuasa-kuasa iblis, pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara tahu ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah berhasil ditaklukkan, dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga dan tidak mereka waspada. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Kain jatuh dalam dosa pembunuhan karena tidak berjaga-jaga dan tidak waspada. Dan ada banyak, Petrus jatuh dalam penyangkalan Tuhan Yesus karena tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Yang saya mau katakan kepada kita, tetap waspada, tetap berjaga-jaga, agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, jangan jatuh di dalam perangkap iblis, supaya kita bisa membedakan mana pekerjaan iblis, mana pekerjaan setan, mana pekerjaan Tuhan, agar iblis tidak punya peluang dan kesempatan untuk mengelabui, untuk menghancurkan, untuk menipu kita. Dan yang ketiga, supaya kita jangan jatuh di dalam segala kejahatan dosa yang sengaja dipasang oleh iblis. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan saya pastikan kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.